Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlisatun Nabila, NIM akhir 062. Saya akan menjelaskan terkait modul ajar kurikulum merdeka, mata pelajaran akidah akhlak, fase A, kelas 2, semester genap. Selanjutnya, bab 7, mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Alokasi waktu 3 jam pelajaran, tahun pelajaran 2025 atau 2020. Selanjutnya saya akan membacakan identifikasi kesiapan peserta didik. Yang pertama, kita harus mengetahui pengetahuan awal peserta didik, seperti apakah peserta didik telah mengenal rukun iman dan mengetahui bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang wajib diimani oleh setiap muslim. Yang kedua, minat. Apakah peserta didik memiliki minat yang beragam? Sebagian besar peserta didik tertarik pada kisah-kisah tentang malaikat dan tugasnya. Sementara yang lain, apakah lebih tertarik kepada contoh perilaku sehari-hari atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu latar belakang. Peserta didik berasal dari lingkungan keluarga dan sosial yang beragam. Sebagian peserta didik telah mengenal nama-nama malaikat melalui pembelajaran agama di rumah maupun di TPQ. Sedangkan sebagian peserta didik yang lain yaitu masih memerlukan bimbingan untuk memahami nama dan tugas malaikat Allah. Selanjutnya, kebutuhan belajar. Kebutuhannya yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Visualnya, peserta didik belajar melalui gambar nama-nama malaikat, kartu bergambar, video pembelajaran, dan poster tentang tugas-tugas malaikat. Auditori, peserta didik belajar melalui penjelasan guru, tanya jawab, diskusi sederhana, serta kegiatan menghafalkan nama-nama malaikat secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu kinestetik. Peserta didik belajar melalui permainan edukatif, mencocokkan kartu nama malaikat dengan tugasnya, bernyanyi, dan kegiatan kelompok yang melibatkan gerak aktif. C. Tema kurikulum berbasis cinta, yaitu ada topik pancacinta, materi insersi, topik pancacinta, cinta Allah, Rasul, dan cinta diri sama manusia. Materi insersi, keimanan kepada malaikat Allah, lalu mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya sebagai wujud cinta, melalui ketaatan terhadap perintahnya, serta menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, karakteristik materi pelajaran, yaitu ada jenis pengetahuan yang akan dicapai, yang terbagi dari konseptual dan prosedural. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang ketiga, tingkat kesulitan, mudah hingga sedang. Yang keempat, struktur materi. Yang terakhir, integrasi nilai dan karakter. Dimensi profil lulusan, yaitu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kewargaan. Ketiga, penalaran kritis. Yang ketiga, kreativitas. Keempat, kolaborasi. Dan kelima, kemandirian. Keenam, kesehatan. Dan yang terakhir, komunikasi. Capaian pembelajaran untuk pada akhir fase A, elemen akidah peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Pada elemen akhlak, peserta didik terbiasa mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama terhadap orang tua dan guru. Peserta didik juga memahami pentingnya tradisi memberi dalam ajaran agama Islam. Mereka mulai mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga terbiasa percaya diri mengungkapkan pendapat pribadinya dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Lintas disiplin ilmu, bahasa Indonesia, ada seni budaya dan sosiologi. Tujuan pembelajaran yaitu pertemuan 1, peserta didik mampu menjelaskan pengertian malaikat, menyebutkan nama malaikat Allah beserta tugasnya, serta menunjukkan sikap beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, menjelaskan pengertian malaikat Allah dengan benar, menyebutkan nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Yang ketiga, memasangkan nama malaikat dengan tugasnya secara tepat. Yang terakhir, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Selanjutnya, topik pembelajaran kontekstual meneladani sikap taat, jujur, dan bertanggung jawab sebagai wujud iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka pembelajaran, praktik pedagogiknya, ada model pembelajaran, modelnya itu learning, yaitu pendekatannya
Ada pendekatan deep learning yang mencangkup mindful, meaningful, dan joyful learning. Yang metode pembelajaran ada ceramah interaktif, bernyanyi, clapping, demonstrasi, dan gamifikasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemitraan pembelajaran, ada lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, atau masyarakat. Lingkungan belajar, ada ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar. Pemanfaatan digital menggunakan proyektor atau LCD untuk menampilkan video pembelajaran, gambar, dan slide presentasi tentang nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Memanfaatkan media digital berupa video edukatif, lagu pembelajaran, dan animasi sederhana untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti Quizizz, Kahoot, atau Wordwall sebagai sarana latihan dan asesmen formatif untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang nama-nama malaikat Allah dan tugas. Yang terakhir, memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media komunikasi antara guru dan orang tua dalam mendukung proses belajar peserta didik di rumah. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi pertemuan 1, 3 jam pembelajaran 105 menit. Topik panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta diri dan sama manusia, pembahasan mengenal nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Kegiatan pendahuluan 15 menit, yaitu salam dan doa. Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak berdoa sebagai wujud cinta kepada Allah. Yang kedua, apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan pemantik. Anak-anak, siapa yang tahu apakah Allah memiliki makhluk selain manusia? Apakah kalian pernah mendengar nama malaikat Jibril? Yang ketiga, motivasi. Guru menyampaikan bahwa mengenal malaikat Allah merupakan bagian dari rukun iman. Dengan mengenal nama dan tugas malaikat, peserta didik akan semakin mencintai Allah dan bersemangat melakukan kebaikan. Tujuan pembelajarannya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Mengamati atau mindful, peserta didik mengamati gambar, video pembelajaran, atau slide presentasi tentang malaikat Allah dan tugas-tugas. Menanya, guru memantik peserta didik dengan bertanya, siapakah malaikat itu? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Apa tugas malaikat Jibril? Lalu, malaikat apa yang mencatat amal baik dan amal buruk? Mengeksplorasi, meaningful. Guru menjelaskan pengertian malaikat, nama-nama malaikat Allah, beserta tugasnya dengan bantuan media gambar, lagu, dan kartu pasangan nama malaikat. Selanjutnya yaitu mengasosiasi. Peserta didik bekerja secara langsung, secara berpasangan atau kelompok kecil untuk mencocokkan kartu nama malaikat dengan tugasnya, serta mendiskusikan perilaku yang menunjukkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang joyful mengkomunikasikan, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru memberikan apresiasi dan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi, konten. Peserta didik memperoleh materi melalui penjelasan guru, gambar, video pembelajaran, dan kartu edukatif. Proses, peserta didik dapat belajar secara individu, berpasangan, atau kelompok kecil sesuai kebutuhan belajar masing-masing. Produk, peserta didik dapat menunjukkan pemahamannya melalui kegiatan menjodohkan kartu, membuat pusat sederhana, atau menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kegiatan penutup 15 menit, refleksi. Guru mengajak peserta didik merenungkan. Seperti, hari ini perbuatan baik apa yang akan kalian lakukan karena percaya bahwa malaikat selalu mencatat amal baik? Rangkuman, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Tindak lanjut, peserta didik diminta menghafalkan nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya dan menceritakannya kepada orang tua di rumah. Penutup, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Asesmen pembelajaran, menggunakan asesmen diagnostik yaitu awal pembelajaran. Guru melakukan tanya jawab lisan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang malaikat Allah. Misalnya, apakah kalian pernah mendengar tentang malaikat? Siapa nama malaikat yang kalian ketahui? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Seperti itu.
Selanjutnya, asesmen formatif, proses pembelajaran. Asesmen formatif mencakup observasi keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran, penilaian partisipasi peserta didik dalam diskusi kelompok dan kegiatan mencocokkan nama malaikat dengan tugasnya. Yang ketiga, penilaian kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan lisan dan menyampaikan hasil diskusi. Yang terakhir, kuis singkat atau permainan edukatif untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu di akhir pembelajaran mencakup penilaian sikap, asesmen diri, seperti peserta didik mengisi lembar refleksi sederhana tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kebiasaan berbuat baik. Yang kedua, penilaian produk, nilai hasil kerja peserta didik berupa lembar kerja mencocokkan nama malaikat dengan tugasnya, atau poster sederhana tentang nama malaikat Allah yang telah dibuat siswa. Yang terakhir yaitu tes tertulis, peserta didik mengerjakan soal sederhana untuk mengukur seberapa paham siswa tentang pengertian malaikat, nama malaikat Allah, dan tugasnya. Dari saya, mengetahui Kepala Madrasah, saya Khadijah Nabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.